Gurunya siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirnilna warzuqni fahman. Amin. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari terlebih dahulu saya absen dulu. Ya, dengarkan namanya Adli Gipari, Taskia, Sarah, Miftahul Sadia. Oke, sebelum kita mulai, kita breaking dulu, baru kita masuk materinya. Oke, silakan diperhatikan, sama-sama diikuti gerakannya. Ya, ikuti gerakannya. Kasih bersamaan ya, kasih bersamaan. Ya. Diikuti gerakannya, kasih bersamaan. Ya, memutar. Ya, satu kali lagi. Begini. Ya. Ya, nanti pembelajaran selanjutnya kita ulangi lagi. Ya. Itu tadi sekedar ice breaking. Ya, oke. Kita mulai saja. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa sih itu kecerdasan artifisial? Ya, bagaimana cara kerjanya kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI? Ya, apa itu AI? Nah, bagaimana cara kerjanya AI? Sehingga apa yang kita butuhkan itu bisa langsung didapatkan jawabannya. Bagaimana cara kerjanya? Apakah AI itu manusia? Nah, sebentar kita bahas. Nah, pertama-tama saya akan tampilkan video. Ya, silakan Anda tonton ini seputar mesin cerdas dan non cerdas. Nah, di sini nanti ada beberapa banyak sekali hal yang bisa kalian tangkap, yang bisa memudahkan Anda mencerna apa itu kecerdasan artifisial. Ya, apa bedanya manusia dengan AI? Anda bisa simak melalui video ini. Kemudian Anda catat poin-poin penting yang ada di video ini. Oke, selamat menyaksikan. Ya, bisa dibaca, ada di tulisannya di situ. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menjawab dan mengerti? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar,
dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi. Antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, itu tadi seputar mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Ada yang bisa memberikan apa tadi poin-poin penting dari video itu? Silakan. Berdiri, perkenalkan namanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasina dan jawaban saya adalah mesin cerdas dan non-cerdas. Mesin adalah alat yang dirancang manusia untuk membantu pekerjaannya. Ada dua jenis mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Lagi? Contoh mesin cerdas adalah Siri, Google Virtual, dan sistem rekomendasi sosial media dan Maps. Ciri-cirinya adalah bisa belajar, mengerti beradaptasi, dan bisa mengambil keputusan. Oke. Mesin non-cerdas, contohnya kalkulator, mesin cuci, remote, dan laptop. Ciri-cirinya tidak bisa berpikir, tidak bisa beradaptasi. Perbedaan utamanya adalah kemampuan untuk belajar dan Oke. Ya, close. Masih ada? Ada yang lain? Oke, kalau begitu saya tanya. Asriadi. Mana Asriadi? Ya, Asriadi. Silakan berdiri. Nah, kenapa tadi itu remote, mesin cuci, kulkas disebut mesin non cerdas? Betul toh? Mesin non cerdas? Ya, kenapa disebut mesin non cerdas? Nah, ada yang bisa bantu? Kenapa remote, kulkas itu disebut mesin non cerdas? Kenapa? Nah. Karena masih cerdas, berpikir dan beradaptasi, sedangkan non cerdas tidak berpikir. Oke. Jadi intinya itu mesin cerdas itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Ya, memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri dan belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman apa itu? Data-data yang dimasukkan. Nah, sedangkan mesin non cerdas itu intinya itu dia harus dioperasikan secara manual oleh manusia. Nah, sedangkan mesin cerdas itu dia bekerja secara otomatis. Oke, sekarang kita bahas apa itu pengertian dan bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Nah, apa sih itu kecerdasan artifisial? Nah, kecerdasan artifisial itu adalah simulasi kecerdasan manusia. Jadi dia merupakan simulasinya kecerdasan kita, ya, yang dibuat, yang diimplementasikan pada sistem atau mesin. Ya, jadi dia merupakan simulasinya otak kita, kecerdasan kita yang diimplementasikan ke dalam mesin atau sistem komputer. Nah, kemudian apa tujuannya? Kenapa dibuat seperti itu? Supaya mesin dapat berpikir, belajar dan memecahkan masalah seperti layaknya manusia. Nah, apa tujuan akhirnya? Yaitu ujung-ujungnya ini dibuat untuk membantu atau memudahkan pekerjaan manusia. Nah, jadi AI itu bekerja berdasarkan data. Ya. AI itu tidak akan bekerja kalau tidak ada data. Jadi dia memerlukan data. Nah, kalau tadi kita ambil contoh kecilnya, yaitu perintah menyala dan mati. Bagaimana AI tahu itu menyala? Bagaimana AI tahu itu bahwa lampu itu mati? Nah, kan dia perlu data. Bagaimana prosesnya ketika lampu itu mati?
Nah, tentu dia mencari tahu, kita berikan data bahwa seperti inilah gambarannya kalau lampu mati. Nah, ini di selanjutnya saya perlihatkan saja proses kerja AI. Ada pengumpulan data, ada pemilihan algoritma, ada pembersihan dan pra pemrosesan data. Jadi setelah dikumpulkan datanya, diolah dulu, dibersihkan dan diproses. Ya, apakah data ini benar atau tidak? Apakah data ini valid atau tidak? Apakah data ini sesuai atau tidak? Misalnya Anda cari ikan warna merah. Yang mana itu ikan warna merah? Nah, apakah ikan hiu termasuk ikan warna merah? Tidak. Kan dikumpulkan semua data ikan ya. Balai salok, balai cepi, balai oseng, balai apa lagi? Balai lure, ikan kakap, ikan apa lagi? Pokoknya dikumpulkan semua ikan. Dikumpulkan semua ikan dalam satu tempat. Nah, kemudian dilakukan pembersihan, pemilihan data, pemrosesan data. Misalnya Anda mau ikan laut atau ikan air tawar. Nah, sehingga pada saat penyempurnaan atau implementasi, kita bisa langsung tahu. Misalnya aplikasi tadi ini sudah jadi di HP kita dalam bentuk scan kamera. Nah, ketika kita ke pasar, contoh implementasinya ya, Anda tinggal arahkan kameranya ke penjual ikan. Set, masuk dalam kamera ikannya, misalnya ikan balai salok, masuk di kamera. Nah, di kamera itu akan muncul terdeteksi bahwa ini ikan air asin dan bisa dimakan. Nah, itu bisa masuk pilihan kita. Seperti itu contohnya AI. Ini AI deteksi ikan namanya. Dari contoh tadi itu. Nah, sekarang Anda kerjakan ini secara berkelompok. Anda tinggal cari apa nama aplikasinya, kemudian apa masukan atau output datanya, kemudian kenapa ini disebut dengan kecerdasan artifisial. Anda tuliskan di sini kelompoknya dengan nama-namanya nanti. Ya, kita langsung kumpul, kita coba. Saya beri waktu Anda 15 menit untuk kerjakan. Kemudian kita presentasi apa hasilnya. Ya, saya beri waktu Anda 15 menit untuk kerjakan. Silakan gunakan sumber belajarnya, mau cari di buku ada, di internet. Anda manfaatkan HP-nya untuk belajar, bisa juga. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sudah semua ya? Sudah ada tadi di situ. Sudah ada yang selesai. Nah, sekarang waktunya kita presentasikan hasil yang Anda dapat tadi tentang beberapa aplikasi, bagaimana aplikasi itu, mengapa aplikasi itu disebut dengan salah satu aplikasi kecerdasan artifisial. Kita persilakan kelompok berapa? Siapa yang mau? Bacakan. Oke, silakan ke depan. Kenapa tiga orang? Saya butuh 3 orang ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama kelompok anggota 1 Alia Aprilia,
2. Nurdina, 3. Dinda Wahyuni, 4. Ulil Amri, 5. Hanif Fatir, 6. Arta Syahyudi. Nama aplikasi Google Assistant. Input masukan data, suara atau teks perintah. Output hasil keputusan, jawaban, informasi, tindakan. Mengapa ini KA? Jelaskan dengan konsep K. Menggunakan NLP untuk memahami bahasa, memproses data, belajar dari interaksi. Nama aplikasi YouTube. Input masukan data. Kata kunci, riwayat tontonan, like atau dislike. Output hasil keputusan. Hasil pencarian, rekomendasi video. Mengapa ini K? Jelaskan dengan konsep K. Menggunakan machine learning untuk menganalisis data pengguna dan memberi rekomendasi personal. Nama aplikasi Google Translate. Input masukkan data, teks, suara, gambar, bahasa asing. Output hasil keputusan, teks, terjemahan ke bahasa lain. Mengapa ini K? Jelaskan dengan konsep K. Menggunakan NLP dan Deep Learning untuk menerjemahkan bahasa berdasarkan data besar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Ada yang berbeda dengan kelompoknya? Jawabannya ada yang berbeda. Jadi dia KA-nya itu dia kenapa aplikasinya itu dia menggunakan bahasa, ya? Konsepnya itu dari bahasanya. Ada yang menggunakan natural processing language atau NLP, MPL, sorry. Ada yang menggunakan machine learning. Kemudian ada yang menggunakan deep learning. Ada yang berbeda dari konsepnya ini? Kenapa ketiga aplikasi itu disebut dengan KA atau kecerdasan artifisial? Kalau berbeda silakan, ada? Silakan ke depan kita presentasikan, kita coba dengar apa perbedaannya. Sama semua. Jadi perbedaannya berdasarkan dari bahasanya. Apa? Silakan berdiri. Karena YouTube memakai algoritma rekomendasi berbasis AI. Ini konsep belajar dari data untuk memberi output personalisasi. Nah, jadi AI itu di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa AI itu bekerja berdasarkan data, ya. Jadi harus ada data yang dimasukkan atau yang diinput ke mesin atau ke sistem komputer untuk dibaca oleh AI. Nah, di situ di tugasnya ada beberapa, ada berupa input, ada berupa keluaran. Nah, apa inputnya? Data apa? Berupa apa? Kalau misalnya tadi di Google Assistant, inputnya itu pasti berupa apa? Inputnya. Kalau Google Assistant, inputnya. Nah, arti dia berupa suara. Kalau YouTube, apa inputnya? Hah? Apa? Apa inputnya YouTube? Nah, jadi ada beberapa, ada kata kunci pencarian, ada riwayat tontonannya. Jadi riwayat tontonan itu menentukan apa kesukaan Anda, ya. Nah, di buku tugasnya Anda catat. Di buku tugasnya Anda catat satu saja hal baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran kecerdasan artifisial. Entah itu satu kalimat, satu kata yang kalian dapatkan dari belajar kecerdasan artifisial hari ini. Ya, Anda catat di bukunya di situ. Ini jadikan tugas keempat, ya, tugas keempat. Karena yang sebelumnya itu dikumpul langsung di Google kelas, di Google di Google Form, ya, yang tugas online darinya dulu. Berarti sudah 4. Anda tulis kutipan bermakna yang Anda dapatkan dari kecerdasan artifisial. Entah itu dalam bentuk satu kalimat.
Nah, kemudian yang terakhir, ada yang bisa memberikan kesimpulan apa itu kecerdasan artifisial? Kita sudah jelaskan dari tadi di awal. Anda juga sudah kerjakan tugasnya. Apa itu kecerdasan artifisial dan bagaimana cara kerjanya? Ada? Nah, satu orang. Hasil pembelajaran yang saya dapatkan dari proses pembelajaran pada hari ini adalah pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah simulasi kecerdasan manusia yang diimplementasikan pada mesin dan sistem komputer. Tujuannya adalah agar mesin dapat berpikir, belajar, dan memecahkan masalah layaknya manusia. Jenis-jenis AI, ada weak AI atau AI lemah, contohnya seperti mobil pintar atau smart car. Kedua ada strong AI, yaitu AI kuat. Yang ketiga ada AI umum atau AGI, contohnya ChatGPT. Cara AI bekerja. AI bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar. Semakin banyak data yang diproses, semakin cerdas AI tersebut. Menggunakan algoritma canggih seperti machine learning dan deep learning, AI mampu mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data. Proses kerja AI atau tahapan umumnya. Pertama, pengumpulan data. Kedua, pembersihan dan pra-pemrosesan data. Ketiga, pemilihan algoritma. Keempat, pelatihan model. Kelima, evaluasi materi. Dan keenam, penyempurnaan dan implementasi. Ya. Jadi kesimpulannya itu adalah kecerdasan artifisial atau AI itu adalah mesin yang mensimulasikan kecerdasan manusia. Itu intinya. Nah, kesimpulannya AI itu adalah mesin yang mensimulasikan kecerdasan manusia. Bagaimana caranya? Nah, jadi AI itu bekerja, saya ulang ya. AI itu bekerja berdasarkan data. Nah, mengumpulkan data dalam bentuk inputan atau masukan, kemudian diproses oleh AI, kemudian dikeluarkan hasilnya dalam bentuk keluaran seperti yang kita inginkan. Jadi intinya, saya ulangi, cara kerjanya secara umum itu adalah memerlukan masukan data atau input, kemudian diproses, kemudian keluar dalam bentuk output seperti yang kita inginkan. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini seputar pengertian dan cara kerja AI. Dan minggu depan kita akan masuk ke materi tentang contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya rasa itu cukup pertemuan kita hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.